Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran untuk materi matematika bab pertama ya, yaitu mengenai persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum masuk ke persamaan dan pertidaksamaannya, kita harus tahu dulu apa sih nilai mutlak gitu. Nah, kita mulai dari simbolnya. Simbol nilai mutlak seperti apa? Seperti tanda kurung. Tapi kalau tanda kurung itu kan biasanya melengkung, tapi kalau nilai mutlak itu tanda kurungnya itu bentuknya tegap ya, lurus gini. Nah, ini adalah simbol dari nilai mutlak. Nilai mutlak itu apa? Biasanya buat apa sih? Buat menyatakan apa? Nilai mutlak itu berarti jarak. Karena jarak berarti nilainya selalu positif. Contoh yang menyatakan jarak misalnya, berapa sih jarak dari rumah kalian ke sekolah? Itu pasti positif kan? Misal, jaraknya 2 kilometer atau jaraknya 1 kilometer. Nggak ada kita sebut bahwa oh jaraknya minus 2 kilometer. Nggak ada kan? Nah, makanya di sini Ibu tegaskan bahwa nilai mutlak itu hasilnya pasti positif. Gitu. Nah, kita ke contoh. Di sini Ibu sediakan garis bilangan. Misal ditanya jarak antara titik 0 ke titik 3. Berarti kan kalau ditanya gitu ya, jarak 0 ke 3 atau boleh sebaliknya 3 ke 0 sama aja. Nah, ini bisa kita tuliskan dengan mutlak 3 ya. Mutlak 3 ini berarti jarak antara 0 ke 3. Sama dengan berapa jaraknya? Coba kita hitung dari 0 ke 3. Jaraknya 1, 2, 3. Ya, berarti jarak dari 0 ke 3 atau bisa kita tulis mutlak 3 itu adalah 3. Lalu kalau ditanya jarak 0 ke min 3 atau sebaliknya boleh min 3 ke 0. Berarti kan kita tulisnya jadi mutlak min 3 ya kan. Berapa jaraknya dari 0 ke min 3? Bisa kita hitung 1, 2, 3. Oh, jaraknya 3 juga. Nah, berarti sama dong ya antara mutlak 3 sama mutlak min 3 itu hasilnya pasti positif 3. Karena tadi alasannya, karena kaitannya adalah jarak, maka hasilnya akan selalu positif. Ya, sebelah kanannya ini selalu positif. Meskipun yang di dalam mutlak itu ada negatifnya. Gitu, ya. Nah, maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan, ya. Kita ambil kesimpulan bahwa misalnya ada mutlak X sama dengan A, berarti yang di dalam X ini bisa itu hasilnya positif A, atau yang di dalam mutlak ini si X-nya itu bisa juga jadi min A. Sampai sini bingung? Contoh lagi ya. Contohnya lagi. Contoh sini ya. Misalnya mutlak X sama dengan 2. Ya, ini mutlak ya. Mutlak X sama dengan 2. Berarti X-nya berapa? Berapa coba? Berarti X-nya yang di dalam sini bisa 2, bisa juga min 2. Ya enggak? Coba ya, kalau X-nya 2, berarti ini kita ganti 2. Mutlak 2 sama dengan 2. Benar kan? Tuh, terus kalau X-nya min 2, mutlak min 2 sama dengan 2. Benar juga kan? Nah, gitu maksudnya ya. Nah, ini perlu kalian ingat. Ya. Ini adalah konsepnya. Ya, ini benar-benar harus diingat. Tadi kita sudah bahas mengenai konsep dari nilai mutlak. Sekarang kita bahas mengenai sifat-sifatnya
ya. Yang pertama sifatnya, jika ada mutlak min X sama dengan mutlak X. Maksudnya gimana? Misalnya X-nya kita ganti ya dengan angka. Misalnya kita ganti dengan angka 2. Berarti mutlak min 2 sama dengan mutlak 2. Bener nggak sih? Gitu. Coba mutlak min 2 itu hasilnya berapa? Ingat, mutlak itu hasilnya selalu positif. Berarti mutlak min 2 itu hasilnya adalah 2. Terus mutlak 2 itu hasilnya juga adalah 2. Jadi dapat dikatakan bahwa mutlak min X itu sama dengan mutlak X. Selanjutnya yang sifat kedua, mutlak X min Y sama dengan mutlak Y min X. Jadi dibalik nih. Kok bisa sama? Nah, kita coba lihat contohnya. Contoh X-nya 8, Y-nya 5. 8 dikurang 5 sama dengan mutlak 5 kurang 8. Coba kita hitung ya. 8 kurang 5 berapa? 8 dikurang 5 adalah 3. Berarti mutlak 3 sama dengan 5 dikurang 8. Kamu punya duit 5.000, terus kamu ngutang 8.000. Berarti kamu masih ada utang 3. Mutlak 3 itu berapa? Mutlak 3 itu adalah 3. Mutlak min 3 itu berapa? Mutlak min 3, ingat, hasilnya pasti positif ya. Nah, sini terbukti bahwa mutlak X min Y itu hasilnya pasti sama dengan mutlak Y min X. Nih ya, dari situ. Terus selanjutnya sifat yang ketiga, mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Contohnya, mutlak 6 dikuadratkan sama dengan 6 kuadrat. Mutlak 6 itu berapa? Mutlak 6 itu adalah ya 6. 6 pangkat 2, 36. Sini 6 pangkat 2, 36. Gitu ya, terbukti ya. Nah, ini adalah sifat yang ketiga. Lanjut sifat yang keempat, X dikali Y itu sama dengan mutlak X dikali Y itu sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Jadi mau disatuin atau dipisahkan sama aja. Begitu juga dengan sifat yang kelima, ini pembagiannya. Kalau ini perkalian, ini pembagiannya. Kalau ini kan dia digabung ya, di dalam satu mutlak. Mutlak X dibagi Y itu sama aja mutlak X dibagi mutlak Y. Digabung atau dipisah sama aja. Kita ke contoh operasinya atau hitung-hitungannya. Contoh operasi pada nilai mutlak. Di sini mutlak 12, ini 12, dikurang mutlak min 6 ditambah mutlak min 3. Mutlak 12 kita keluarin dulu dari tanda mutlaknya. Mutlak 12 itu berapa? 12. Dikurang mutlak 6 mutlak min 6. Ingat, hasilnya pasti positif kan kalau yang di dalam mutlak. Mutlak min 6 adalah positif 6. Ditambah mutlak min 3. Ingat, mutlak hasilnya pasti positif, berarti mutlak min 3 itu sama aja kayak 3. 12 dikurang 6, 6. 6 ditambah 3, 9. Kita lanjut ke yang kedua. Mutlak min 6 dibagi min 24. 6 dibagi 24. Berapa? Perperan ya. 6 sama 24. Ini min bagi min berarti hasilnya di sini plus ya. 6 sama 24 sama-sama bisa dibagi 6 kan? 6 bagi 6 1, 24 dibagi 6 4. 1 mutlak 1/4. Kenapa nih positif? Karena ini kan min dibagi min ya. Dikali mutlak min 16. Sekarang kita keluarkan mereka dari tanda mutlak. Mutlak 1/4 ya 1/4. Dikali mutlak min 16 ya positif 16. Sama dengan 1 kali 16, atau langsung aja coret ya. 16 nih kan 16 bagi 4. 16 bagi 4 berapa? 16 bagi 4, 4. 1 kali 4 sama dengan 4. Gitu ya. Begitu cara menghitung nilai mutlak. Nah, selanjutnya kita masuk ke intinya, yaitu persamaan nilai mutlak. Nah, kita masuk ke persamaannya. Sebelum masuk ke persamaan, jangan lupa kita ingat-ingat lagi konsepnya. Jadi kalau misalnya ada mutlak X sama dengan A, berarti X ini bisa hasilnya positif A, bisa juga dia yang si X yang di dalam mutlak ini itu min A. Ya, diingat ya ini. Nah, kalau ini sudah diingat, coba kita
kerjakan contohnya. Di sini yang pertama, jika mutlak 2x sama dengan 8, nilai x yang memenuhi adalah, nah, kok beda Bu, ini x, ini 2x. Ya nggak apa-apa, berarti ini 2x aja menaruhnya. Nah, berarti ini kan mutlak x sama dengan a, berarti x sama dengan a, bisa juga x sama dengan min a. Nah, pertama kita yang positifnya dulu ya, yang positifnya dulu. Berarti kan jadinya 2x sama dengan positif 8. Terus bisa juga yang negatif ya. Berarti kalau yang negatif kayak gini. Berarti 2x-nya sama dengan min 8. Nah, coba kita selesaikan. Karena ini yang ditanya adalah nilai x-nya. Ini kan masih 2x. Berarti biar tinggal x sendiri gimana? Ini kan perkalian ya aslinya. 2 dikali x sama dengan 8. Berarti kalau perkalian mau pindah ruas ke sini, ke sebelah kanan, berarti kalau perkalian itu jadinya pembagian. Jadi x sama dengan 8 dibagi 2 ya. 2-nya pindah jadi pembagian. Jadi dapat x-nya sama dengan 4. Sekarang yang negatif, 2x sama dengan min 8 ya, yang negatif ini. Berarti x sama dengan min 8, 2-nya jadi pembagian, dibagi 2. Berarti x-nya sama dengan minus 4. Jadi kita dapat himpunan penyelesaiannya atau si nilai x-nya, kita tulis HP aja ya. HP itu himpunan penyelesaian. Itu adalah dari yang paling kecil ya, ini min 4 sama 4. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya, hasilnya gitu. Kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Di sini tentukan himpunan penyelesaian. Maksudnya dari himpunan penyelesaian itu sama kayak tadi ya. Jadi diminta tentukan nilai x-nya itu berapa gitu. Tentukan himpunan penyelesaian atau nilai x dari persamaan nilai mutlak berikut. Ini yang pertama, mutlak 2x dikurang 2 sama dengan 8. Nah, bagaimana caranya? Kayak tadi, kita pisahkan ya. Yang ruas kanannya positif, ya, yaitu ketika si 2x min 2 ini sama dengan ketika 8-nya positif, terus sama yang negatif ya. Yang negatif berarti ketika si 2x dikurang 2 ini sama dengan 8-nya jadi negatif. Bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti kan ini kita cari x-nya berapa gitu ya. Karena kita mau nyari x-nya berapa, berarti di ruas kiri itu sisain x doang gitu. Ini kan ruas kiri, ini ruas kanan. Berarti yang nggak punya x, kita pindah ke ruas kanan. Berarti ini 2x. Nah, ini min 2 kan nggak punya x kan, berarti harus kita pindah. Ini 8 tetap 8, min 2. Karena ini bentuknya pengurangan ya. Pengurangan kalau pindah ruas jadinya penjumlahan, jadi kebalikannya. Min 2 berarti jadinya ditambah 2. Terus berarti kan 2x sama dengan 8 tambah 2, 10. Ini kan 2 kali x sama dengan 10. Ingat kalau perkalian pindah ruas jadinya pembagian. Berarti 10 dibagi 2. Dapat x-nya adalah 5. Ya, ini 1. Terus yang negatifnya sama kayak tadi, 2x min 2 sama dengan min 8. 2x sama dengan, ini min 2 harus pindah ya. Yang nggak punya x pindah ke sebelah kanan. Min 8 tetap karena nggak kemana-mana. Min 2, karena ini pengurangan, pindah ruas jadinya penjumlahan. Atau kalau dia min, kalau pindah jadinya plus. Plus 2. Berarti 2x sama dengan min 8 tambah 2. Jadi kamu min itu berarti ngutang ya. Kalau plus itu berarti bayar. Ngutang 8, bayar 2. Ya, kamu ngutang 8.000, bayarnya cuma 2.000. Berarti kamu masih ngutang 6. Ngutang 6. Berarti x-nya berapa? Ingat ini kan perkalian, berarti pindah jadi pembagian. Dapat x-nya adalah min 6 dibagi 2, negatif bagi positif, itu negatif, min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya atau HP-nya, taruh tengah boleh ya,
Jadi HP-nya itu coba dari yang paling kecil yaitu min 3 ya. Min 3 sama 5. Oh iya, jangan lupa pakai kurung kurawal. Nah, ini hasilnya. Hasil akhirnya nih. Ya. Gitu. Nah, yang nomor B sama caranya ya. Ini 7x plus 6 sama dengan 20. Nah, kamu cari nih hasil x-nya berapa. Caranya sama kayak yang ini. Gitu. Ya. Yang B, latihan sendiri. Kamu kerjakan di buku tulis. Oke. Nah, sekarang tadi yang B kamu kerjakan sendiri, sekarang ke C. Soalnya mutlak 6x dikurang 3 dikurang 5 sama dengan 10. Nah, kita lihat kok di ruas kiri nih si min 5-nya nggak masuk ke dalam nilai mutlak sih gitu. Terus harus diapain nih dia? Nah, kamu lihat di ruas kiri, kalau ada angka yang di luar nilai mutlak, kayak dia ini kan nggak masuk nih ke dalam nilai mutlak, maka dia harus dipindahkan ke ruas kanan. Ya, jadi ruas kiri itu bolehnya ada nilai mutlak doang. Sama dengan 10. Nih, min 5 ini harus dipindahkan. Karena dia pengurangan, kalau pindah ruas jadinya penjumlahan. Gitu ya. Jadi, mutlak 6x min 3 sama dengan 15. Nah, ini adalah bentuk sederhananya. Ya. Ini adalah bentuk yang sederhana. Jadi, kamu harus sederhanakan dulu. Sederhana. Nah, sudah sampai sini baru kamu pretelin tadi. Ketika positif sama ketika negatif, ya. Gimana tadi? Ketika positif berarti 6x min 3 tetap ya. 6x min 3 sama dengan 15-nya tetap positif. Ketika negatif berarti 6x min 3 mah tetap ya. Yang berubah ruas kanannya. 15-nya jadi min 15. Ya, jadi ingat kalau kamu ketemu bentuk yang seperti ini, jangan langsung dikerjakan. Jadi ininya 10 terus di sininya min 10, enggak. Tapi harus disederhanakan dulu nih, dipindah ruas dulu baru bisa dipisahkan positif negatif. Lanjut kita kerjakan mencari x-nya. 6x min 3 sama dengan 15. Berarti yang nggak punya x pindah dulu ke ruas kanan. Berarti 6x sama dengan 15 min 3 pindah jadi plus 3. Berarti 6x sama dengan berapa? 15 tambah 3, 18. 6 dikali x kan ini. Karena perkalian, kalau pindah ruas jadinya pembagian, yaitu 18 dibagi 6. Dapat x-nya adalah 18 bagi 6 berapa? 3. Dapat 1. Terus yang negatifnya. Sama kayak tadi, yang nggak punya x pindah ke ruas kanan. Berarti 6x sama dengan min 15. Ini tetap min 15 ya. Min 3 karena pindah jadinya plus 3. 6x sama dengan, kamu punya utang 15 tapi bayarnya cuma 3. Berarti kamu masih punya utang kan? Utangnya berapa? Utangnya 12. Jadi dapat x-nya sama dengan min 12. Karena ini perkalian, kalau pindah ruas jadinya pembagian. Jadi x-nya negatif bagi positif, negatif. Berarti negatif 12 bagi 2 berapa? 6. Jadi kita dapat himpunan penyelesaiannya. Ibu taruh sini. Terserah ya mau ditaruh di mana. Himpunan penyelesaiannya, jangan lupa kurung kurawalnya. Mulai dari angka kecil, min 6 sama 3. Nah, ini hasilnya ya. Gitu. Selanjutnya ke soal yang D. Nah, ini pembagian. Jadi soalnya mutlak 2x min 1 dibagi 4x plus 3 sama dengan 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya kita kali silang aja. Tahu kan kali silang? Kali silang ya dikalinya silang. Yang atas dikali sama yang bawah dikali sama yang atas. Ini yang bawah ini angkanya berapa? Kalau nggak ada berarti ini angka 1. 2x min 1 dikali 1
Iya, berarti 2x min 1 tetap. Berarti 2x min 1 sama dengan yang bawah kali sama yang atas. Berarti ini 2 dikali mutlaknya 4x ditambah 3. Terus diapain? Ini 2 boleh kamu kali ke dalam ya. Ini berarti tetap 2x min 1 sama dengan 2 dikali 4x berapa? Tetap mutlak ya pakainya. 2 kali 4x 8x. Terus 2 dikali 3 6. Ya, harus adil nih, dua-duanya harus kena perkalian, jangan cuma 4x-nya doang. Ya, harus kena semua. Nah, ini bentuknya. Ini adalah bentuk sederhananya. Bentuk sederhana. Nah, selanjutnya ngapain lagi? Selanjutnya, kita kayak tadi pisahin positif dan negatif. Ya, pertama ketika positif dulu ya. Positif. Berarti ini mutlak 2x min nggak usah pakai mutlak lagi ya. 2x min 1 sama dengan ketika dia positif, berarti tetap 8x ditambah 6. Nah, kita hitung. Ingat, yang x itu kita pindahin ke ruas kiri, yang nggak punya x ke ruas kanan. Gimana caranya? Kita tulis ya 2x. Nah, ini kan 8x nih, harus dipindahkan kan? Kalau pindah berarti karena ini 8x positif, pindah jadi negatif. Sama dengan, ini 6 kan, tetap 6, positif 6. Min 1 nggak punya x, harus pindah ya, dikelompokkan. Min 1 pindah jadi plus 1. 2x dikurang 8x minus 6x. Sama dengan 6 tambah 1, 7. Jadi dapat x-nya sama dengan 7 dibagi 6, minus 6. Jadi minus 7 per 6. Gitu ya. Ingat, ini kan karena perkalian, karena pindah ruas jadi pembagian. Terus minusnya Bu, kenapa nggak di bawah? Minus taruh di tengah aja. Oke. Nah, sekarang yang negatifnya. Negatif. Berarti ini tetap positif ya. Pokoknya yang negatif itu yang ruas kanannya aja. 2x dikurang 1 sama dengan, nah ini negatif. Negatif, jangan lupa pakai tanda kurung. Tanda kurung 8x ditambah 6. Gitu. Ya. 2x min 1 sama dengan negatif, ini bisa kita kali ke dalam. Negatif kali positif 8x. Negatif kali positif jadinya negatif. Ini juga kali ke sini. Negatif kali positif jadinya negatif 6. Gitu ya. Terus gimana? Kayak tadi, kelompokkan. Yang punya x taruh kiri, yang nggak punya taruh kanan. Berarti jadinya 2x min 8x pindah ruas jadi plus 8x sama dengan min 6, tetap min 6 karena dia nggak kemana-mana. Min 1 nyebrang atau pindah ruas jadinya plus 1. 2x tambah 8x itu 10x sama dengan min 6 ditambah 1, ngutang 6 bayarnya cuma 1, berarti min 5. Berarti dapat x-nya adalah min 5 per 10, atau bisa disederhanakan. Disederhanakan jadinya berapa? Sama-sama bisa dibagi 5 kan? 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Jadi dapat min 1 per 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya boleh ditaruh sini. Itu adalah yang paling kecil mana? Min 1 per 2 apa min 7 per 6? Min 7 per 6, koma min 1 per 2. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya, tadi sudah yang D, sekarang yang E. Mutlak 2x dikurang 4 sama dengan mutlak x plus 6.
Ini bentuknya mirip sama yang tadi setelah disederhanakan ya. Untuk yang E, cara pengerjaannya seperti yang D. Maka kalian bisa coba latihan sendiri ya. Latihan kerjakan di buku tulis masing-masing. Sekarang yang F. 5x dikurang 7 ya, mutlak 5x dikurang 7 sama dengan min 1. Bagaimana cara ngerjainnya? Jangan dikerjain. Kenapa? Karena ini mutlak ini hasilnya min 1. Kamu ingat konsep dari nilai mutlak. Nilai mutlak hasilnya akan selalu positif. Tapi ini mutlaknya malah hasilnya negatif. Berarti nilai X-nya nggak ada. Ya, berarti himpunan penyelesaiannya atau bisa juga kita tulis tidak ada nilai X yang memenuhi. Atau bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya itu nggak ada. Kalau nggak ada berarti himpunan kosong. Jadi di dalam himpunan ini nggak ada apa-apa gitu. Ingat ya, ini adalah soal yang gampang tapi mengecoh. Sekian untuk materi persamaan nilai mutlak. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa latihannya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.